Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu sehat dan kita terhindar dari segala macam virus. Pagi ini Budian akan menerangkan tentang polusi udara, bahaya polusi udara bagi kesehatan. Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukan gak mungkin nantinya bumi kita rusak dan gak layak dihuni oleh manusia. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius pada kesehatan, terutama di saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi meliputi penyakit jantung, kanker paru-paru, sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS Biology, dampak dari polusi udara ternyata berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Mengingat begitu fatalnya dampak bagi kesehatan, laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Effects Institute di Amerika dan Universitas British Columbia di Kanada mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan nilai Air Quality Index, kota Jakarta sempat menyentuh angka 246, di mana kualitas udara sudah dianggap sangat tidak sehat. Dalam perspektif Islam, perihal pencemaran lingkungan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran, tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini seolah menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan antara alam dengan makhluk hidup. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama,
Manusia juga berkewajiban memelihara alam yang mereka tempati. Allah sebenarnya telah memberikan teguran kepada hamba-hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi melalui surat Al-A'raf ayat 56. Lewat firman-Nya tersebut, jadi bukti bahwa Islam sangat peduli dengan kelestarian alam. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara. Dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar, kamu bisa berperan penting untuk alam sekitar. Contohnya, kita bisa beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Selain berkontribusi mengurangi pencemaran udara, aktivitas tersebut tentunya jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk melawan polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Bahaya polusi udara bagi kesehatan kita. Yang pertama, gambar di samping merupakan contoh polusi udara yang ada di sekitar kita. Udara adalah salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi. Udara diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk bernafas. Udara yang kita hirup berupa oksigen dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Udara bisa tercemar akibat beberapa hal. Salah satunya dikenal dengan yang namanya polusi udara. Polusi udara disebabkan karena pencemaran yang disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pembakaran hutan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan asap yang mencemari udara. Faktor-faktor gangguan penyebab pernafasan. 1. Faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Apakah faktor fisik itu? Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya, bayi yang terlahir prematur itu rentan sekali terkena penyakit. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit itu sudah ada, maksudnya sudah ada bawaannya. Contohnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan gangguan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berupa lingkungan kotor, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Dan yang terakhir adalah bahaya polusi udara. Seperti gambar di samping itu kan ada seperti anak yang batuk ya. Nah, polusi udara yang kita hirup akan masuk ke dalam sistem pernafasan yang akan menyebabkan gangguan pada paru-paru dan sistem kondivaskular. Bahkan polusi udara juga bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, dan pneumonia. Nah, yang tadi kan Budian sudah menjelaskan bahaya polusi udara ya. Terus sekarang yang terakhir tugas kalian adalah mengerjakan gambar di samping yang ada gambar tentang polusi udara dan penyakit ya. Nanti kalian jelaskan bahayanya apa. Terima kasih. Cukup sekian dari Budian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang
terbang.